Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita semua kesempatan untuk bisa menghirup udara dan bisa beraktivitas di bulan mulia ini, bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga saum kita, salat kita, zakat kita, serta amal kebaikan lain kita yang kita laksanakan di bulan ini Allah terima dan akan kita petik nanti hasilnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk mengikuti sunnahnya dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kaifa semua, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita semua karunia nikmat yang begitu besar. Karunia nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karunia nikmat yang akan menjadi pembawa kebahagiaan dan membawa keselamatan di yaumil akhir nanti. Apakah itu? Ya, dia adalah karunia nikmat terlahir sebagai seorang mukmin. Keimanan adalah hal yang paling mendasar yang akan membawa keselamatan bagi kita. Maka beruntunglah kita, karena insya Allah kita semua masih memegang teguh iman kepada Tuhan kita. Iman adalah hal yang sangat penting karena dialah yang akan membawa kita, yang akan menghindari kita, menjadi perisai kita dari kemaksiatan. Dan iman juga ini yang akan membawa petunjuk bagi kita untuk terus berbuat kebaikan, mengantarkan kita ke surga. Mengapa iman itu penting? Setidaknya ada 5 hal yang menjadi sebab itu. Yang pertama, karena iman adalah sebab diterimanya amal. Kita telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan, telah Allah izinkan menjadi seorang mukmin, maka semua amal yang kita lakukan insya Allah akan diterima dan kita petik nanti di akhirat. Yang kedua, iman adalah penyejuk jiwa. Ya, kita semua sadar sesadar-sadarnya bahwa setiap manusia pasti memiliki ujian yang berbeda-beda sesuai kadar keimanannya. Namun hanya orang yang beriman sajalah yang akan bisa menyikapi ujian itu dengan sangat baik, sehingga walaupun diterpa kegundahan, kecemasan, kegelisahan, dia akan mengembalikannya kepada Allah dan membuat jiwanya kembali sejuk. Yang ketiga, iman adalah sebab turunnya hidayah. Coba teman-teman perhatikan betapa orang-orang yang beriman itu sangat mudah melakukan kebaikan. Nah, itu adalah bentuk hidayah dari Allah, karena mereka begitu dekat dengan Rabb-nya sehingga kebaikan-kebaikan itu pun mudah mereka lakukan. Nah, dan yang keempat, iman memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan dalam Al-Quran terdapat lebih dari 840 kali kalimat iman itu ada, baik dia berupa perintah, berupa ajakan maupun ujian, pujian bagi orang yang beriman. Dan yang terakhir, mengapa iman itu penting adalah iman adalah pedoman hidup kita. Ya, kita sadari betul bahwa hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Keimanan yang dimiliki seorang hamba tentulah sangat diperlukan, dan dia akan lebih bermakna jika diiringi dengan ilmu. Ya, ilmu itu yang akan membuat hidupnya lebih mudah. Dia akan menunjuk manusia ke arah yang lebih baik. Ilmu akan mengangkat derajat manusia. Ilmu akan membuat manusia takut kepada Tuhannya, sehingga dia akan terus berbuat kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Sehingga tidak heran jika para ulama terdahulu, para imam-imam, para fuqaha dalam agama Islam, mereka luar biasa dalam menuntut ilmu, mengorbankan segalanya. Sebutlah Ibnu Battuta, sebutlah Imam Ahmad bin Hanbal, sebutlah Imam Syafi'i, serta yang lain-lainnya yang sudah kita fahami bagaimana pengorbanan mereka untuk mencari ilmu agar mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah.
Karenanya untuk kita sekarang janganlah berhenti untuk belajar, karena mencari ilmu itu tetap wajib sejak dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Ilmu akan menjadikan orang diangkat derajatnya. Ilmu akan menjadikan seorang hamba takut kepada Tuhannya. Ilmu akan menjadikan orang diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan juga dia akan menjadikan kemudahan, memberikan kemudahan bagi pemiliknya untuk jalan menuju surga. Dan juga ilmu akan memberikan pahala yang kekal, yaitu ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Ilmu juga akan lebih sempurna jika dia dilahirkan dalam bentuk amal. Ya, kita semua sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa setiap amalan akan Beliau balas, sebesar zarah pun, baik itu keburukan maupun kebaikan, akan Dia balas. Karenanya kita gunakan kesempatan hidup kita untuk beramal yang baik, karena yakin bahwa tiada pengadilan yang terbaik kecuali hanya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah zalim. Allah selalu menepati janji. Maka semua amalan kita, baik berupa amal jariyah, baik berupa amal ibadah untuk Rabb kita, serta berupa amal salih, pasti Allah balas dengan balasan yang terbaik. Namun tentunya amal itu akan diterima sesuai dengan syaratnya. Hanya 2 syarat diterimanya amal. 1, dia ikhlas karena Allah. Ikhlas kuncinya. Dan yang kedua, dia sesuai dengan acuan dari Rabb dan Rasul kita. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang kuat imannya, yang luas ilmunya, dan banyak amalnya, sehingga ketika ajal menjemput, maka balasan terbaik berupa surganya Allah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan itu datang dari saya pribadi, kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaifa, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment,